Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk dalam pembuatan surat kuasa ya. Jadi keadvokatan. Jadi nanti kalau jadi advokat sudah bisa terbayang-bayang lagi cara buat surat buatannya itu ya. Nah, buat surat kuasa khusus surat advokat dengan surat kuasa itu ya mirip-mirip sama ya. Mirip-mirip sama. Hanya ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jadi poin-poin penting ini akan saya jelaskan supaya nanti kalau kalian nanti minat jadi advokat dan ikut kursus di Paradi ya, Paradi Oto Hasibuan misalnya ya, karena saya dari Oto Hasibuan, kalian sudah bisa lulus ya, udah lulusnya, karena ini poin-poin ini harus ada dalam pembuatan surat kuasa. Yang pertama itu poin paling penting yang harus ada adalah kita tulis dulu surat kuasanya. Nah, kata jadi judulnya surat kuasa. Nah, di bawahnya itu kita tulis kata yang bertanda tangan di bawah ini. Kami ya. Kalau 2 orang advokatnya ya bilang kami. Titik 2. Jadi ya, ini kita sebut dengan kata identitas yang bertanda di bawah ini saya, titik 2. Jadi saya ini bukan advokatnya ya. Saya ini adalah nama klien. Karena yang memberikan surat kuasa itu adalah klien, bukan advokat yang memberikan surat kuasa. Advokat diberikan surat kuasa, berarti pada intinya itu yang membuat surat kuasa adalah klien. Ya, advokat hanya mengetikkan saja. Kalian kan tidak buat surat kuasa khusus itu. Jadi kita advokat yang membuatkannya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini saya, ya. Bisa juga kami kalau kliennya lebih dari 1. Ya. Saya kalau kata saya berarti kliennya hanya 1 orang ya. Ya, saya lalu di bawahnya tulis identitasnya yang memberikan kuasa, dan ini adalah klien. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan. Sesuai dengan KTP saja. Ya. Jadi identitas KTP itu dimasukkan. Ya. Baru kasih kata selanjutnya disebut pemberi kuasa. Harus ada ini kata-katanya. Ini poin penting. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Lalu ada kata-kata ya, penting juga harus ada, dengan ini memberikan kuasa kepada advokat di bawah ini. Kata-kata dengan ini memberikan kuasa kepada di bawahnya ya, di bawahnya. Dengan ini memberikan kuasa kepada advokat di bawah ini. Kalau advokatnya 1 orang, ya tulis aja 1 orang. Ya, misalnya nama advokatnya Dr. Muhammad Asari MSc LLM ya. Ya. Kalau 2 orang ditambah lagi misalnya contoh Basrawi SHMH. Karena kedua orang ini ada advokat ya, contoh ya. Ya. Kemudian di bawahnya kita kasih lagi, karena ini ada 2 orang. Kalau 3 orang kita kata ketiganya, kalau 2 orang keduanya. Keduanya adalah advokat, disebutkan kantornya. Di mana kantornya ini? Keduanya adalah advokat yang berkantor di kantor, sebutkan nama kantornya. Biasanya silakan. Biasanya nama advokat itu membuat kantor sendiri. Ya, nama dari kantor advokat itu biasanya berbunyi ya. Kalau saya itu kantor saya itu namanya Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Muhammad Asari SH LLM. Sebagai itu, dan partner. Ya. Jadi sebutkan nama kantornya. Ya, kalau bapak ini mau jadi advokat ya,
Tidak perlu menyewa kantor, cukup di rumah sendiri boleh. Buat saja logonya dan berikan nama kantor. Biasanya tertulis advokat dan konsultan hukum, baru nama kita sendiri dan kawan-kawan, atau bisa firma hukum, namanya dibawa gitu ya. Terserah mau kasih nama apa, jadi bebas. Jadi ya, poin berikutnya itu keduanya adalah advokat yang berkantor di kantor. Jadi nama kantornya dulu, kemudian sebutkan alamat kantornya. Di mana alamat kantornya? Bisa alamat kantornya di BTN Undamendak Permai, Blok I nomor 3, Kecamatan Undulaku, Kabupaten Kolaka, misalnya ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya punya kantor di rumah sendiri, ya ketus alamat rumahnya sendiri. Selain baru di bawahnya lagi tulis, karena ini adalah advokat, dia sebagai penerima, maka tulis di bawahnya selanjutnya disebut penerima kuasa. Harus ada ini. Ya, titik. Nah, poin penting harus ada juga supaya nanti setiap surat-surat untuk klien itu masuk ke kantornya advokat, maka diberikan sini klausula, kata-kata pemberi kuasa memilih domisili penerima kuasa di atas sebagai domisilinya. Nah, kata-kata ini memberikan kewenangan ya kepada kuasa hukum, kepada advokat untuk meminta semua surat yang ditujukan kepada klien ditujukan kepada kantornya. Ini dasarnya ya, ini klausula ini memberikan kewenangan supaya ya setiap surat menyurat yang terjadi antara instansi dengan klien itu diarahkan kepada kantor advokat. Ini juga dasarnya biasa pengirim surat ya, seperti ini diperlihatkan. Jadi kalau misalnya ada kasus pidana misalnya ya, terdakwanya apa namanya kalau di kepolisian, kalau sudah pelaku apa namanya, tersangka. Tersangka ya. Kalau penyidikan siap. Kalau penyelidikan belum ada statusnya. Oh belum ada ya, masih berarti tersangka penyidikan. Sudah perkara ya, baru penyidikan, baru tersangka. Nah, jadi kalau ini misalnya tersangka mau dipanggil ya, jadi ada alasannya nih kepolisian untuk melayangkan surat panggilan kepada kantor advokatnya. Nah, biasa advokat yang beritahu nih pada panggilan, nanti advokat memberitahu kepada kliennya ada panggilan, begitu ya. Karena sini klien sudah sepakat pemberi kuasa, dalam ini klien memilih domisili penerima kuasa di atas sebagai domisilinya ya. Ya. Boleh itu. Kemudian setelah itu di bawahnya ada kata khusus. Nah, kata khusus ini biasanya ditaruh di tengah-tengah. Ya, tidak ada sih format baku, tidak ada aturan bahwa harus tengah, dipingin tidak ada, tapi supaya layak cantik kita lihat ya. Karena dalam penulisan surat kuasa itu juga diutamakan estetika, bukan estetika, gaya keindahan ya. Maka kata khusus itu titik 2 di tengah. Baru di bawahnya ditulis sudah untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jadi selalu di dalam yang kata untuk dan atas nama pemberi kuasa. Siapa pemberi kuasa? Klien. Ya. Itu kata untuk dan atas nama pemberi kuasa. Baik secara bersama-sama, kalau advokatnya 2 orang, ya, biasa dia bertindak bersama-sama, silakan. Ataupun sendiri-sendiri. Ya biasa juga bertindak sendiri. Ya biasanya advokat kan biasa 2 orang, 3 orang, 4 orang ya, lebih dari 1 orang. Biasanya bersama-sama mendatangi instansi ya untuk kepentingan kliennya atau mendatangi sidang bersama-sama. Biasanya sendiri. Jadi ini membolehkan bersama-sama, membolehkan sendiri-sendiri. Jadi harus ditulis baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ya. Nah, itu. Nah, sebagai penggugat kalau kita ini perdata ya. Ya. Kalau bukan perdata pidana diganti katanya, jangan sebagai penggugat ya. Diganti kata untuk mendampingi. Jadi kalau perdana itu kita gunakan kata mendampingi ya. Tidak ada penggugat kalau pidana. Nah, karena ini perdata ini maka sebagai penggugat dalam perkara. Perkara apa misalnya? Perkara dalam perdata itu ya hanya ada 3
Ya, kalau di PA itu 1 cerai, ya, cerai. Kalau di PN itu ada 2, perbuatan melawan hukum dan uang prestasi. Jadi jangan salah-salah, ya. Ini contoh ini dalam perkara cerai, ya, melawan, ya, disebutkan siapa lawannya, ya. Misalnya melawan Gofur, ya, Gofur bin Jamaluddin contoh dalam perkara cerai gugat. Nah, kalau cerai gugat itu berarti kliennya adalah seorang perempuan, istri, calon janda. Ya, kalau ini PA ya. Kalau hak asuh kan anak, Pak. Apanya? Hak asuh. Kalau mengangkat anak bukan penggugat tapi pemohon, sebagai pemohon. Jadi bedakan, ya. Kalau ingin mengangkat mengangkat anak berarti bukan sebagai penggugat tapi sebagai pemohon, ya. Karena ada lawannya. Tidak usah kata melawan, siapa lawan? Tidak dilawan kok. Ya, jadi pemohon ya. Dalam perkara misalnya ya, mengasuh anak, perkara pengangkatan anak misalnya. Ada juga ya. Ya, ini dalam perkara cerai ya. Nah, setelah itu dibawanya lagi ya. Dalam hal ini penerima kuasa dikuasakan oleh pemberi kuasa untuk menerima. Jadi sebutkan menerima harus detail ya, mengajukan, menghadiri persidangan di pengadilan agama. Kalau Kolaka sebut nama agak PA-nya Kolaka misalnya, pengadilan agama Kolaka. Ya, jadi harus sebut semuanya di detailnya ya. Menerima, mengajukan, ya, menerima surat, ya, menerima panggilan, ya, misalnya surat panggilan ke surat apakah, mengajukan gugatan juga, misalnya mengajukan banding dan sebagainya, menghadiri persidangan di pengadilan. Nah, ini harus ada nih kata menghadiri persidangan di pengadilan. Kalau tidak ada kata-kata seperti ini, lalu kita hadir persidangan, kita bisa diusir oleh hakim. Mana nih surat kuasanya? Kalian cuma sampai di sini, tidak sampai di menghadiri sidang, ya. Kalian cuma sampai mengajukan gugatan, tidak boleh keluar. Nah, jadi harus lengkap, ya. Dan menandatangani surat-surat permohonan gugatan. Nah, ingat. Dan menandatangani surat-surat permohonan gugatan, replik, kesimpulan, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, saksi-saksi maupun ahli. Meminta maupun memberikan segala keterangan diperlukan. Seperti itu. Ya. Jadi kata-kata ini harus menandatangani surat-surat permohonan gugatan. Surat permohonan maupun gugatan. Jadi kalau tidak ada klausul seperti ini, kita tidak bisa membuat gugatan buat klien. Ya, nanti repot nanti. Kita bisa buatkan tapi yang tentang klien. Nah, kalau kliennya ngapain ngambil pengacara kalau masih suratan lagi ya? Ya makanya harus klausul ya diberikan kuasa untuk menandatangani permohonan, gugatan, replik, kesimpulan dan sebagainya ya. Termasuk meminta putusan. Ingat, meminta putusan. Jadi kalau perkara sudah selesai itu sudah putusan, advokat punya kewenangan minta putusan dari pengadilan. Tapi harus masuk di sini di surat kuasa, mau minta putusan atau putusan salah. Salah satunya bisa dua-duanya. Misalnya kalau sudah putus cerainya kan ada surat putusan cerai ya, ada juga akta. Nah, jadi masuk penetapan masuk akta itu. Ya. Kalau tidak kasih masuk ini ya, mau minta penetapan nanti ketika kalau yang kita sudah terbit surat cerainya kita bisa minta. Ya, nanti yang atas sendiri kalian tidak boleh ya, dilarang. Kalau makanya harus ada kata ini meminta penetapan, termasuk tadi akta cerai itu penetapan. Jadi harus ada masuk supaya kita punya kewenangan untuk meminta itu. Nanti kita kasih ke klien. Siapa tahu kliennya masih ada tunggakannya belum lunas, kan bisa ditahan dulu situ. Ya. Mengajukan permohonan pelaksanaan putusan termasuk penyataan banding, penyataan kasasi,
membuat, menandatangani dan mengajukan memori kasasi atau kontra memori kasasi, dan segala sesuatu ini ditutup dengan kata-kata, ingat, ditutup dengan kata-kata klausula yang berbunyi dan segala sesuatu demi kepentingan pemberi kuasa baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Ini luas maknanya, jadi apa saja ya. Kemudian jangan lupa memberikan di bawahnya lagi, kasih klausul lagi, kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik keseluruhan ataupun sebagian dan hak retensi. Ingat klausula ini penting sekali ada ya. Hak substitusi itu hak untuk mengalihkan. Misalnya kalau kalian lagi sibuk-sibuknya nih ya, ada sidang misalnya tanggal 5, oh kalian tidak bisa, aduh mati sibuk ini, ada kegiatan yang tidak bisa tinggalkan, kalian bisa membuat surat kuasa substitusi berteman sesama advokat, nanti dia mewakili boleh, tapi harus ada dulu surat kuasa bunyi seperti itu ya. Dan ada kata hak retensi, jadi kuasa itu harus mengandung hak retensi. Apa itu hak retensi? Hak untuk menahan. Apa yang ditahan? Surat-surat milik klien, misalnya akta cerainya. Kalau dia belum bayar, ya kan? Dia belum bayar lunas uang jasa, ya kan bisa ditahan akta cerainya. Jadi kalau mau kawin tidak bisa kawin lagi, karena ditahan sama kita. Ini gunanya hak retensi. Itu hanya hak retensi, hak untuk menahan, ya, hak untuk menahan hak kebendaan dari klien. Nah setelah itu baru kalian tutup dengan ya, tulis di bawahnya tempat dibuatnya itu surat kuasa. Kalau kolaka tulis kolaka, tulis tanggal misalnya tanggal 27, tulis bulannya misalnya bulan Juli, tulis tahunnya misalnya tahun 2022. Nah, begitu. Lalu di bawahnya pemberi kuasa. Tulis nama pemberi kuasanya. Ya. Lalu di sampingnya itu tulis penerima kuasa. Penerima kuasa kalau 2 tulis nama advokatnya 1, 2 baru tanda tangan masing-masing. Ingat di bagian pemberi kuasa harus ada materainya. Materai 10.000. Ya, harus ada itu. Ya. Nah, ini pajak. Jadi tidak mengandung bukan masalah keabsahan, tidak, tapi pajak. Pajak pada negara, entahlah. Sebanyak pajak itu ada dalam undang-undang itu bea cukai, ada yang batas supaya orang dikasih supaya setiap surat itu diberikan materai, ada batas minimum nilainya. Tapi sekarang ini di dalam praktek itu tidak berlaku kayaknya. Walaupun uang jasa kita cuma 5 juta, tetap pakai materai ini. Itulah ya. Tapi pakai materai aja, karena praktek begitu, pakai materai. Materai 10.000. Lalu materainya ingat, materainya ada di pemberi kuasa ya. Materainya itu harus dikena tanda tangannya si pemberi kuasa atau dalam ini klien. Itu ya secara singkatnya. Jadi bisa mudah-mudahan nanti materi ini kalau kalian jadi pengacara atau mau masuk PKPA dan ikut tes pengacara, semoga ini bisa dibuka kembali ya. Ingat ya. Nah, ini poin-poin penting harus ada. Ini salah satu tes lisan di dalam tes advokat di Peradi. Apalagi Peradi Oto Hasibuan itu sangat ketat itu. Ya. Ya, Peradi Hasibuan, Oto Hasibuan punya Peradi. Itu Peradi yang asli, ya. Peradi yang pertama. Itu. Jadi tidak lagi susah, ya. Baik, hari ini sekian. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mungkin minggu depan itu saya mau ke sana. Jadi tidak jadi di sini kuliah. Ya, kalaupun batal kita kuliah di sini. Ya, siap-siap saja ya. Iya, siapnya bisa pagi bisa malam ya. Oke, demikian. Mana yang asli? Yang manual? Oke, sekian. Silakan isi dulu.
isi budir lalu tanda tangan. Baik, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.